Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Yang saya hormati kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Ustaz Wahyudi Al-Maroki. Kemudian yang kedua ada Ustaz Mahmud Jamhur. Dan yang saya muliakan para hadirin, para tokoh, para alim, ya, para ulama, para ustaz, ya, masyarakat yang pada kesempatan pagi hari ini hadir di agenda kita Temu Tokoh Sumatera Selatan. Yang pertama, mari sama-sama kita menyampaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa keberadaan kita pagi hari ini di sini tentunya tak lain dan tak bukan karena nikmat Allah yang luar biasa. Paling tidak ada nikmat kesempatan dan kesehatan yang Allah limpahkan kepada kita. Yang kedua, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, panutan kita, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, para tokoh dan tokoh masyarakat. Pada pagi hari ini izinkan kami menyampaikan beberapa agenda yang akan kita lalui sampai selesai nanti sebelum sholat zuhur. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tilawatul Quran, kemudian yang ketiga kita akan langsung mendengarkan nanti kedua narasumber kita menyikapi tentang kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini. Yang pertama nanti adalah Ustaz Wahyudi Al-Maroki, kemudian disusul dengan pembicara kedua yaitu Ustaz Mahmud Jamhur. Kemudian acara kita yang ketiga adalah pernyataan sikap, ya. Jadi dari pertemuan kita pagi hari ini kita akan melakukan pernyataan sikap. Kemudian yang keempat adalah doa dan terakhir adalah penutup. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yang kedua adalah tilawatul Quran. الذي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر
طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Telah dibacakan kepada kita ayat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memasuki agenda kita. Kita mendengarkan uraian yang akan disampaikan oleh para pembicara kita pada pagi hari ini, dan kami agak ralat sedikit untuk pertama pembicara yang akan tampil adalah Al-Ustaz Mahmud Jamhur. Beliau akan menyampaikan seputar mengapa kemudian Palestina ini menjadi penting untuk kita pahami, ya, kenapa kemudian akar permasalahan sehingga kok ini berlarut-larut, dan mungkin sejarahnya, ya, misalnya mungkin lebih kepada sejarah kenapa kemudian kalau kita melihat misalnya peta, ya, kalau di tahun-tahun 1800-an itu sampai 1900-an awal, mungkin peta Palestina itu cuma Palestina aja, nggak ada Israel. Kenapa tiba-tiba di peta hari ini yang anak-anak kita sekolah mungkin sekarang sudah ada di situ peta berdampingan Palestina dengan Israel. Nah, ini mengapa bisa begitu, mungkin bisa diurai oleh pembicara kita pada kesempatan pagi hari ini. Baik, tidak berpanjang kali, selanjutnya kami serahkan memberikan kesempatan kepada Ustaz Mahmud Jamhur untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa Allahumma salli wa sallim ala Mustafa Muhammadin wa imamil muttaqin wa ala alihi washabihi wa man da'a bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahu azim. Para tokoh yang dirahmati Allah SWT, Gurunda kita Ustaz Wahidi Al-Maruki, mohon izin saya menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, kenapa kita harus peduli dan mengurusi persoalan Palestina? Ini kan negeri yang jauh, kita juga belum ke sana, ya. Bahkan kita juga tidak tahu tempatnya di mana. Cuma kita tahu arahnya saja, di arah barat, ya, arah barat, searah dengan Mekah, ya, Mekah kiblat kita. Tapi ini persoalan penting. Jadi tidak betul kalau ada suara-suara sekarang itu yang mengatakan itu kan negara lain, itu kan bangsa lain. Itu tidak layak keluar dari mulut seorang muslim. Karena tanah Palestina itu tidak bisa dipisahkan dengan Islam itu sendiri. Bahkan sebelum Rasulullah punya negara, diberi kekuasaan oleh Allah melalui istilah hukmi, penyerahan kekuasaan dari orang-orang Yasrib Madinah, Rasulullah sudah
menginjak tanah Palestina yang diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 1 tadi itu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah menyebut Masjidil Aqsa itu. Jadi kalau ada ulama yang mengatakan, mohon maaf ya, ya itu kan urusan bangsa Palestina. Nah, itu tidak betul, tidak tepat pendapat seperti itu. Kita dengan Palestina itu tidak bisa dipisahkan. Islam dengan Palestina tidak dipisahkan. Itu adalah bagian dari Islam itu sendiri. Ya, karena dia adalah tanah suci pertama. Ya, tanah suci pertama, kiblat pertama bahkan. Yang karena itulah maka ini menjadi persoalan kita. Sebagaimana kita terikat dengan Haramain, kita terikat dengan Ka'bah dan Masjid Nabawi, tidak bisa dipisahkan. Kalau Rasulullah memuji orang yang sholat di Masjidil Haram 100.000 kali pahalanya dibanding tempat yang lain, kalau sholat di Masjid Nabawi 10.000 pahalanya dibanding tempat yang lain, Rasulullah juga memberikan pujian sholat di Masjidil Aqsa 100 kali pahala di tempat yang lain. Ini sangat penting. Nah, yang menarik adalah ketika Rasulullah Mi'raj, Isra Mi'raj itu, sebelum Mi'raj Rasulullah mengimami para nabi, semua nabi hadir di situ. Dan ini menurut Syekh Rawas Qol'aji, ini memberikan kabar kepada nabi bahwa setelah Mi'raj nanti, maka yang akan menjadi pemimpin dunia adalah umat Islam. Dan ini terbukti ya. Nah, jadi persoalan pertama, karena bumi Palestina adalah bumi Islam, sebagaimana negeri Muslim Indonesia ini adalah bumi Islam. Sebagaimana yang dulu pernah 2/3 dunia dikuasai kaum muslimin, maka itu adalah bumi Islam. Cuma memang status peralihannya mungkin agak berbeda ya. Kalau Indonesia ini kan tidak direbut dengan perang, tidak direbut dengan jihad. Tapi kalau Palestina kan dengan jihad. Dan makanya Palestina itu adalah tanah Khorojiyah ya. Sedangkan Indonesia tanah Osriyah. Nah, status tanah Khorojiyah itu tidak akan lepas dari Islam, tidak akan lepas dari umat Islam sampai nanti hari kiamat. Sebagaimana juga Nusantara ini, Indonesia ini juga tidak akan lepas dari Islam, tidak boleh diserahkan ya kepada orang-orang kafir sampai nanti hari kiamat. Jadi persoalannya sangat penting kita memperhatikan, mengkaitkan, ini bukan persoalan kemanusiaan. Ya, kalau ini hanya sekedar persoalan kemanusiaan, ya betul itu bernilai, itu ya menunjukkan bahwa kita manusia. Tetapi lebih tinggi dari nilai kemanusiaan, yaitu nilai keislaman atau nilai ruhiyah kita. Karena Palestina adalah bagian dari negeri Muslim yang tadi yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 1 itu. Nah, menyikapi berbagai persoalan di setiap negeri Muslim, tentu tidak bisa kita pandang dengan pandangan negara bangsa. Tidak bisa dipandang sebagai, oh mereka bangsa lain yang berbeda dengan kita. Tidak, setiap Muslim itu innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwat. Setiap orang yang mengucapkan syahadat dimanapun dia, maka itu adalah saudara kita. Di Palestina, di Suriah, ya, di Afrika, di Asia Tengah, dimanapun itu adalah saudara kita. Dan bagaimana Rasulullah memberikan gambaran tentang saudara ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya perumpamaan kaum muslimin itu dalam saling mencintai, saling menyayangi dan saling tolong seperti satu tubuh. Rasulullah masalul jasad, ya, seperti satu jasad. Zastakau minhu adu tada'alahu sairul jasad. Kalau satu tubuh itu sakit, maka seluruh tubuh itu ikut merasakan sakit. Gitu. Misalnya kalau kita berjalan lalu terinjak duri, secara refleks maka tubuh kita mengadu, aduh, astagfirullahaladzim, masya Allah, subhanallah. Nah itu berarti normal hidupnya, tubuhnya itu normal. Kalau nggak diobati,
ya terjadi infeksi, maka seluruh badannya merasakan demam. Ini yang digambarkan oleh Rasulullah. Seluruh tubuh itu akan merasakan sakit, tidak bisa tidur, dan dia akan merasakan demam. Begitulah tubuh yang normal. Nah, kita sangat sedih hari ini karena tubuh kaum muslimin ini yang 2/3 dunia ini muslim, tidak normal hari ini. Sebegitu kaum muslimin di Palestina itu dibombardir, ya, udah lebih dari 4.000 ya yang syahid dalam waktu 2 pekan ini lebih kurang. Nah, tapi reaksi kaum muslimin tidak normal. Ya, lebih khusus ini adalah reaksi para pemimpin di sana. Mereka yang paling menyedihkan lagi adalah mengirimkan kontainer, ada 27 truk ya kontainer, tapi isinya kain kafan. Nah, seperti itu ya, kain kafan memang, tapi itu sebenarnya penghinaan, ngenyek gitu ya. Mestinya yang dikirim itu adalah pasukan yang bisa mengusir Yahudi gitu. Menyempurnakan jenazah perlu, ya, tapi yang paling penting adalah menjaga yang masih hidup, ya, atau mencegah terjadinya penyerangan itu. Nah, jadi di Palestina, di bumi Palestina hidup jutaan, ya, beberapa juta saudara muslim kita. Nah, itu adalah bagian dari tubuh kita. Maka kita harus peduli, ya. Dan bagaimana bentuk kepedulian kita dalam bentuk segala macam yang paling, mulai dari yang paling ringan sampai kepada yang paling tinggi yang nanti bisa menyempurnakan keberpihakan kita, ya. Dan akar masalah Palestina itu adalah, ya, karena adanya perampok, penjajah, penjahat, para penindas, yaitu Yahudi laknatullah. Kalau kita lihat di beberapa media, ya, di sosmed juga mungkin teman-teman juga menonton bagaimana sambutan, ya, Muslim Palestina di tahun 1900-an ketika orang-orang Yahudi laknatullah itu diusir oleh orang-orang Eropa, ya, maka disambut dengan penuh keakraban, dengan penuh keterbukaan. Kapal-kapal yang datang itu disambut sebagai tamu, ya, karena dalam pandangan Islam Yahudi itu, ya, dia juga adalah agama samawi. Bagaimana kaum muslimin Palestina menyambut tamu? Mereka memuliakan tamu. Nah, tapi tamunya ini kurang ajar, ngelunjak, ya, lebih dari kilo, ya, di Palembang itu kilo babi, ya. Gilo babi itu udah lebih dari sekedar gila. Kalau gila saja ya hanya sekedar merusak dirinya. Tapi kalau gilo babi itu merusak orang lain, merusak kebun, menghancurkan segala macam. Nah, sehingga hari ini, ya, tamu yang dihormati itu, nah, itu menghancurkan, membuat kerusakan di bumi Allah, bumi yang disucikan, Ardul Muqaddasah, bumi Palestina. Nah, kalau kita runut ke belakang, maka memang dulu, ya, Allah itu memberikan keistimewaan kepada bangsa Yahudi itu. Bahkan di dalam hadis Nabi itu, orang Yahudi itu diberikan oleh Allah itu nabi yang lebih banyak, ya, dibandingkan dengan kaum yang lain. Nah, bahkan Allah memuliakan mereka dengan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, yang Nabi Sulaiman itu menguasai dunia waktu itu, dan tempatnya itu betul itu adalah di Palestina. Tapi ketika mereka diperintahkan untuk taat, mereka malah nggak mau taat, gitu. Ya, Nabi Ibrahim, ya, itu mengalami proses yang sangat berat untuk mengajak mereka taat. Kemudian Nabi Ishak, ya, Nabi Yakub, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Musa, Nabi Isa. Banyak sekali diutus ke sana, tapi mereka nggak mau taat. Sehingga pada masa itu mereka dilaknat oleh Allah menjadi babi, kera, dan tikus. Saking terlaknatnya bangsa Yahudi itu. Allah udah kasih keistimewaan yang luar biasa, tapi mereka nggak mau taat, gitu, ya. Nah, sehingga ini kalau pendapat saya ini, ya, bangsa paling buruk di muka bumi ini setelah Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa Yahudi. Ya'juj dan Ma'juj itu membuat kerusakan yang luar biasa, maka Allah
memerintahkan kepada Zulkarnain untuk mengurung mereka. Nah, sehingga dunia amanlah dalam beberapa ribu tahun gitu. Nah, tiba di bangsa Yahudi ini mereka membuat kerusakan. Maka Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita bagaimana mengatasi bangsa Yahudi ini, bukan dengan perdamaian, tapi dengan diperangi, dibunuh dan diusir, gitu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah pada orang-orang Yahudi di Madinah. Bani Koinuko, Bani Koinuko, Bani Nazir, Bani Quraizoh, Bani Watofan, semua. Ada 3 suku besar di Madinah dan ada beberapa suku kecil, semuanya diusir sehingga Madinah bersih dari Yahudi, ya, gitu. Nah, mereka ini ya namanya memang Allah kasih keistimewaan dari segi kepintaran tadi ya, dari segi kecerdasan, mereka mengembaralah ke seluruh dunia, termasuk juga mereka membuat kerusakan di bumi Syam, di Palestina ini. Maka ketika kaum muslimin mengusir penjajah Romawi dari Palestina itu, ya, dan pemimpin Palestina waktu itu pendeta Sophronius, orang Nasrani, itu menyerahkan kekuasaan, menyerahkan kunci Palestina itu Al-Quds, kunci Al-Quds kepada Umar bin Khattab. Nah, itu atas permintaan orang Nasrani bahwa orang Yahudi nggak boleh tinggal di Palestina, ya, nggak boleh tinggal di Palestina. Saking orang Nasrani pun benci, ya, karena Nabi yang diutus untuk kaum mereka sendiri dibunuh, dikejar-kejar, ya. Bahkan Nabi Yahya itu kan dibunuh, sudah sembunyi ke dalam pohon, masih dikejar juga, digergaji pula pohonnya. Nauzubillah, itu bangsa yang sangat jahat kepada Nabi mereka sendiri, apalagi kepada Nabi orang lain. Apalagi kepada kita. Jadi kalau ada Yahudi di sini, itu awalnya dia minta-minta baik gitu, nah nanti meluncak merusak. Maka Yahudi itu gak boleh ada. Ya itu perintah Allah lah ya, bukan karena kita emosi benci dengan ini apa namanya manusianya, tapi memang begitu kelakuannya. Bangsa itu adalah bangsa yang sangat buruk. Nah, sehingga Rasulullah mengusir, ya. Dan itu kebijakan itu diteruskan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian menyambut permintaan dari Nasrani tadi, sehingga di dalam perjanjian Umayyah itu tercantum orang Yahudi tidak boleh tinggal di Palestina, ya, begitu. Nah, cuma dalam perjalanan waktu, ya, ketika kaum muslimin ini masih berjaya selama 1300 tahun, Yahudi nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka berkembang di Eropa, ya kan? Nah, cuma ketika kaum muslimin mengalami kelemahan, kemunduran, terutama di masa akhir Utsmaniyah, ya. Nah, mereka kemudian ngelunjak lagi, gitu. Mereka ngelunjak lagi. Nah, ini yang kemudian jadi masalah, terjadi konspirasi antara adidaya dunia waktu itu, yaitu Inggris. Yang Inggris itu membuat konspirasi melemahkan Khilafah Utsmani, lalu kemudian mereka memasukkan orang-orang Yahudi itu ke bumi Palestina. Jadi itu terjadi sebelum Khilafah runtuh tahun 1916. Bahkan sebelum itu sudah mulai masuk, ya. Nah, dalam perjalanannya karena Turki Utsmani itu mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Pertama, sehingga pemenang Perang Dunia Pertama yaitu Inggris itu melakukan perjanjian dengan Prancis, ya, di tahun 1916. Di tahun 1916 itu di perjanjian antara Menteri Luar Negeri Prancis dengan Menteri Luar Negeri Inggris itu, di perjanjian itu disepakatilah bahwa beberapa negara di Timur Tengah itu menjadi miliknya Inggris, beberapa negaranya menjadi miliknya Prancis. Nah, tetapi ada satu yang disepakati menjadi kesepakatan internasional, bahwa Old City, ya, Palestina itu menjadi wilayah yang dia tidak dikuasai oleh siapapun, dia dikuasai oleh internasional, oleh hukum internasional. Nah, tapi pada tahun 1917, jadi ini kan 1 tahun sebelumnya Palestina bukan menjadi milik siapa-siapa. Tapi pada tahun 1917 dalam deklarasi Balfour, jadi Menteri Luar Negeri Inggris itu menyerahkan secara sepihak Palestina itu kepada Yahudi, kepada Rothschild, ya, pimpinan Yahudi
Inggris waktu itu, bahkan pimpinan Yahudi internasional waktu itu. Maka berbondong-bondonglah bahkan lebih dari 2 juta orang-orang Yahudi dari berbagai negara, wabil khususnya dari Eropa masuk ke Palestina. Maka pada tahun 1948 mereka mendeklarasikan negara Israel Lanatullah. Gitu. Tahun 1948. Nah, kemudian berlangsung terus, mereka mengambil tanah-tanah kaum muslimin, merampas tanah kaum muslimin, mengusir penduduknya, dan pada tahun 1973 itu ada perlawanan dari beberapa negara Timur Tengah, dari Suriah, dari Mesir ya, dalam peperangan Yom Kippur itu. Nah, tetapi pengkhianatan dari pemimpin-pemimpin muslim ini yang menyebabkan Palestina semakin kehilangan tanahnya. Kalaulah misalnya tentara-tentara muslim ini betul-betul dikerahkan dan tidak ada pengkhianatan, maka tentu Yahudi Lanatullah itu sudah bisa diusir tahun 73 itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Wapres Mesir waktu itu, ya, Husni Mubarak, yang sudah dilengserkan dan sudah masih hidup apa enggak ya? Sudah meninggal ya. Apa yang dia katakan waktu itu? Di belakang pasukan Israel itu ada Amerika. Kita tidak mungkin melawan Amerika. Begitu juga yang dilakukan oleh Suriah. Mereka menahan pasukannya tidak menyerang. Itu juga yang dilakukan oleh pemimpin Yordan. Mereka menahan pasukannya sehingga tidak menyerang. Padahal kalau menyerang, selesai Yahudi saat itu. Nah, jadi ini pengkhianatan-pengkhianatannya terus berlangsung. Dan sampai hari ini, ya, wilayah Palestina ya mungkin hanya tersisa sekitar 18% saja. Tinggal di Yerusalem, kota tua Yerusalem, yang itu menjadi tempatnya Al-Quds, kemudian Gaza, yang itu sempit-sempitan ya, sekitar 3,5 juta kaum muslimin, mendiami tempat hanya sekitar 390 km persegi. Kita bisa bayangkan ya, sempit-sempitan di kota tua seperti itu, dan hanya tersisa di sedikit wilayah di tepi barat. Sementara semuanya itu sudah diambil oleh Yahudi Lanatullah. Nah, ini saya kira sekilas balik sejarah dan kondisi kaum muslimin di sana ya, dan di pekan-pekan terakhir ini kita sungguh miris menyaksikan bagaimana bahkan dalam berita kemarin ya, ada 100 pesawat tempur Israel Lanatullah itu mengebom Gaza. Jadi kita bisa saksikan di berbagai media itu rumah-rumah itu hancur ya, anak-anak, perempuan, laki-laki ya, itu menjadi syahid di sana. Nah, ini saya kira sedikit gambaran kondisi bagaimana penderitaan saudara muslim kita di sana. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Mahmud. Itu tadi ya sedikit sejarah dan gambaran seperti apa kondisi kaum muslimin yang ada di Palestina, yang tentunya membuat kita semua sebagai saudaranya, kalau istilahnya Ustaz Mahmud tadi, kalau normalnya harusnya merasa sakit ya. Tapi sekarang ini kondisi umat Islam di seluruh dunia katakanlah itu dalam kondisi yang tidak normal ya. Jadi kenapa bisa kita tidak normal? Di saat ada yang luka tapi kita tidak merasa sakit, itu berarti ada yang nggak normal gitu. Di saat saudara kita di Palestina dibombardir siang dan malam, bahkan tadi ada 100 pesawat membombardir Gaza itu, dan kita masih tenang-tenang saja, nah ini berarti ada yang nggak normal dalam tubuh kita, yaitu tubuh kaum muslimin. Nah, apa yang menjadi penyebab itu? Apa sih yang menjadi akar masalah? Kenapa kok kita jadi nggak normal di hari ini? Yang harusnya kita normal dalam artian kalau ada yang kena ini luka, kita akan merasakan kesakitan. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan paparan daripada Ustaz guru kita, Ustaz Wahyudi Al-Baraki, yang mungkin akan menjadi pencerahan bagi kita kenapa kemudian kita jadi nggak normal ini. Mungkin memanfaatkan waktu untuk itu kami serahkan kepada Ustaz Wahyudi. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat di sini bisa baik-baik aja. Ya. Mungkin kalau kita di Palestina nggak sempat kumpul-kumpul gini. Suasana mencekam. Saya terakhir kemarin ketemu dengan Dr. Sardini yang dari Mercy.
Katanya rumah sakit Indonesia di Gaza juga ya terancam dan lampunya mati, listriknya nggak ada. Tapi ada panel surya yang sering digunakan hanya untuk operasi saja. Jadi secara umum hanya digunakan untuk kegiatan yang khusus. Tadi ada pertanyaan menarik tuh, kenapa sih kaum muslim ini jadi tidak normal? Betul. Kalau ibarat tubuh tadi, ibaratnya kakinya keinjak paku atau kena bara api, tidak ada perintah dari otak untuk segera melompat atau menghindari, kira-kira begitu. Jadi ada permasalahan di otak dan saraf-sarafnya, kira-kira begitu. Jadi organ-organ yang ada, ini umat Islam itu organnya lengkap. Kalau bicara pertahanan, pasukan ada di mana-mana yang beragama Muslim, tentara ada di mana-mana beragama Muslim, pemimpin ada di berbagai negara yang beragama Muslim. Tapi kenapa dia tidak merasa terjadi sesuatu? Ibaratnya dia lagi jalan menginjak bara api, tapi dia nggak merasa itu menjadi persoalan. Tidak ada kesadaran dia dari otak untuk memerintahkan kakinya menghindar dengan cepat, badannya pergi dari situ. Kira-kira begitu. Ini persoalan utamanya ada di persoalan pemahaman. Jadi di otaknya ini ada pemahaman yang tidak tepat dalam memandang persoalan Palestina, sehingga sikap dan tindakannya juga tidak tepat. Apa pemahaman yang keliru di situ? Jadi mereka memandang Palestina itu bukan urusan umat Islam, hanya urusan bangsa Palestina. Bahkan kemudian diperkecil lagi dengan propaganda mereka supaya tidak jadi urusan umat Islam, hanya bangsa Palestina. Diperkecil lagi, hanya urusan Hamas. Di Palestina itu kan ada juga faksi-faksi. Jadi antar faksi diperkecil lagi. Hanya urusan persoalan kemanusiaan. Diperkecil hanya urusan sengketa konflik pertanahan misalnya. Jadi ini diperkecil-kecil sehingga umat Islam itu jadi bingung, tidak muncul kesadaran bahwa ini ada bahaya. Jadi ibarat kita sudah kakinya kebakar, tapi belum ada perintah dari otak untuk memerintahkan atau memadamkan api atau pergi dari situ. Nah, jadi ini yang terjadi di Palestina. Jadi ada persoalan cara pandang yang membuat umat ini tidak punya pemahaman yang sama terhadap persoalan Palestina. Padahal jelas-jelas tadi diuraikan Palestina itu kiblat pertama umat Islam. Udah gitu banyak saudara kita di sana yang semestinya karena saudara kita sesama Muslim itu sebagaikan satu tubuh. Kalau di sana dilukai, mestinya yang lain terasa sakit gitu. Ibaratnya kalau Palestina itu kaki kita di sana lukai, ya mestinya tangan memberikan obat, kita bergerak dan seterusnya. Ini tidak terjadi. Nah itu yang butuh dilakukan. Pertama adalah persoalan mengubah pemahaman umat Islam saat ini. Jadi pemahamannya harus didudukkan bahwa tanda Palestina itu adalah persoalan umat Islam, persoalan Islam itu sendiri. Sehingga seluruh umat Islam dia punya kewajiban untuk menjadikan Palestina itu sebagai masalah dia, sebagai seorang Muslim. Jadi kalau ada umat Islam yang merasa Palestina bukan urusan dia, bukan masalah dia, ini jangan-jangan terkena hadis yang man asbah itu. Barang siapa yang bangun pagi itu tidak merasa ada urusan umat Islam bagi dirinya, itu bukan Palestina, bukan urusannya, bukan umatnya, bagian dari umat Rasulullah. Jangan-jangan begitu. Oleh karena umat kita harus dipahamkan, diberikan kesadaran baru bahwa ini bagian dari kita dan pengaruh. Jadi ketika kita bangun, mestinya ada kesadaran ini umat kita yang lain lagi kenapa ini? Kaki kita kenapa? Tangan kita bisa digerakkan atau tidak? Jadi kita ada yang luka atau tidak? Mestinya begitu. Jadi jangan bangun pagi pergi olahraga tapi tidak mengetahui kalau kakinya itu sudah patah, itu kan bahaya. Nah kita itu begitu umat Islam. Seolah jalan biasa saja dengan aktivitasnya, dia tidak tahu kaki kanannya sudah patah karena dibom oleh Israel. Kira-kira itu oleh Yahudi laknatullah. Nah ini mungkin ada kesadaran baru. Oleh karenanya betul langkah-langkah untuk mengubah pemahaman yang menimbulkan kesadaran baru. Nah dengan kesadaran itu maka akan bisa menempatkan persoalan Palestina sebagai persoalan kaum muslimin,
Dan akar masalahnya itu bukan persoalan konflik tanah, bukan. Tapi persoalan akar masalahnya adalah persoalan penjajahan perampasan tanah milik umat Islam di Palestina. Kenapa tadi dibilang umat Islam? Tadi dijelaskan tanah Palestina atau bumi Palestina itu merupakan warisan para syuhada yang sudah membebaskan ratusan tahun yang lalu. Pertama kali dibebaskan adalah oleh Khalifah kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab di tahun 637 Masehi. Ini juga banyak yang nggak dipahamkan umat Islam. Buat tanah itu adalah statusnya tanah kharaj yang haram dijual belikan kepada orang lain atau tidak, atau diserahkan kepada yang lain. Itu milik kaum muslimin. Makanya sebenarnya kalau kita lihat sejarah, Theodor Herzl itu paham betul ketika dia ingin mendirikan negara Yahudi itu, dia minta izin dulu kepada pemilik tanah di situ atau penguasa. Yaitu Sultan Abdul Hamid, itu khalifah kaum muslimin yang menguasai tanah itu, menguasai wilayah itu, sehingga dia minta izin. Bahkan bukan minta izin lagi, membujuk. Kalau mungkin sekarang bahasanya melobi, plus menawari uang 150 juta pound sterling ditawarkan kalau mau bisa memberikan sebagian tanah Palestina. Bisa kita bayangkan 150 juta pound sterling itu sekarang berapa nilainya? 150 juta pound sterling, 1 pound sterling itu 19.400 hari. Kalau kalikan 150 juta, itu hampir 3.000 triliun. 1 tahun APBN kita untuk mencoba menyogok khalifah. Tapi khalifah kala itu bukan seorang presiden, tidak tergiur dengan uang itu. Kalau yang presiden ini kan jangankan disodori, nyari dia, nyari utangan gitu kan, gitu. Beda jauh itu. Jadi mungkin dalam benak presiden sekarang mainnya bisa kinoplo. Nggak ditawari jadi cari gitu. Nah, itu bedanya seorang khalifah dengan seorang presiden. Dan memang dalam catatan sejarah belum ada satu orang presiden pun yang bisa menyelesaikan persoalan masalah Palestina untuk bebaskan Palestina. Belum ada. Yang pernah ada dalam catatan sejarah baru 2 orang. Itu bukan presiden, bukan raja, bukan kaisar. Maka saya menulis itu. Palestina merindukan sosok ksatria seorang Khalifah Umar, bukan sosok para presiden Sontoloyo itu. Para presiden di dunia hari ini itu pura-pura mengecam, pura-pura membela. Nggak ada, seriusnya itu nggak ada. Kalau dia serius, itu bukan mengecam, ngirim pasukan. Ya karena levelnya beda. Kalau kita ini nggak punya pasukan, jadi kita hanya bisa level kedua ketika melihat kemungkaran. Yaitu apa? Bilisan. Tapi kalau dia kan punya pasukan, punya keuangan. Berarti kalau dia menurunkan diri hanya untuk pura-pura mengecam, tidak bertindak sesuatu, itu menurunkan statusnya, levelnya. Level seperti kita. Mungkin agak sedikit naik sebagai ketua ormas misalnya, atau ketua LSM gitu. Jadi tidak boleh nih. Jadi kalau dalam catatan sejarah berdua orang, Khalifah Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah, kedua Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang dilakukan pembebasan pada 1187. Jadi Palestina bisa selesai dalam catatan sejarah baru dilakukan oleh 2 orang pemimpin. Dan itu statusnya bukan seorang presiden, bukan seorang kaisar, bukan seorang raja, tapi sultan atau khalifah. Oleh karenanya untuk menyelesaikan persoalan Palestina, kita tidak bisa mengikuti tipu daya mereka dengan mengatakan solusinya 2 state nation misalnya, atau 2 negara. Itu bohong aja. Karena fakta yang sudah dijalankan puluhan tahun, sudah ada 30 resolusi PBB tidak jadi solusi Palestina. Sudah ratusan perundingan. Kalau orang bilang naga benar tuh berunding terus tapi nyerang terus kan. Ratusan perundingan tidak jadi solusi sampai hari ini juga. Masih mau ditawarkan berapa ratus perundingan lagi. 30 resolusi PBB dianggap sampah oleh Yahudi laknatullah itu, dikhianati. Dan anehnya lagi umat Islam masih percaya. Nah, sebenarnya tidak semua umat Islam. Tidak semua. Tadi saya bilang ada sebagian punya kesadaran. Sebagian umat Islam ini banyak yang tidak sadar. Terutama yang tidak sadar para pemimpinnya masalahnya itu misalnya. Para kepala negara yang mungkin sedang menikmati sistem yang sedang diduduki sekarang.
yaitu sistem republik. Dia belum memiliki kapasitas untuk menjadi sistem Islam seperti seorang Khalifah Umar bin Khattab. Walaupun di beberapa media itu mengaku, ada yang mengatakan sosok presiden itu mirip Khalifah Umar. Mirip ya? Mirip, tapi kelakuannya tidak mirip sama sekali. Yang ngaku berarti. Ngaku mirip ya. Jadi ini mungkin jadi, maka saya bilang ini level pertama kita harus bangun kesadaran itu, bahwa ada yang salah di antara kita, termasuk juga leveling dari para masyarakat, para pimpinan umat, baik pimpinan jamaah, pimpinan ormas dan seterusnya, harus ada kesadaran untuk dalam persoalan Palestina. Nah, setelah sadar bahwa ini masalah umat Islam, maka langkah berikutnya adalah bagaimana solusinya. Betul ya. Nah, solusinya memang kita tidak boleh terjebak dengan tawaran solusi-solusi barat yang memang belum pernah ada buktinya untuk bisa menyelesaikan masalah Palestina. Jadi saya bilang solusi yang pernah dicontohkan untuk sukses, ya harus mencontoh solusi yang dilakukan oleh pemimpin yang pernah sukses untuk mengurusi masalah Palestina. Yang pernah sukses membebaskan Palestina berdua orang, Khalifah Umar dan Sultan Salahuddin. Maka kalau ingin sukses mengurusi Palestina, ikuti langkah Khalifah Umar. Yang mengikuti langkah Rasulullah. Yang mengikuti langkah Rasulullah, karena itu perintah Rasul juga. Iya, betul. Rasul pernah mengingatkan kita, alaikum bisunati wa sunatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Kan gitu kira-kira. Jadi memang kalau kita mengikuti jejak Khalifah Umar tadi, kalaupun belum berhasil, minimal dapat pahala. Tapi kalau kita mengikuti jebakan, bukan jejak lagi, jebakan Shimon Peres, jebakannya George Bush, bahkan Joe Biden yang mengajak dua negara, mengajak Brunei dan seterusnya, ya bisa dipastikan tidak dan belum pernah ada catatan sukses untuk mengurusi Palestina. Dan sampai hari ini ada ratusan perundingan. Nah, ini menurut saya kesadaran itu. Jadi kita ada di langkah mengubah pemahaman supaya sadar bahwa ini masalah umat Islam. Kedua, langkah atau solusi yang dilakukan harus menunjuk kepada orang yang telah sukses dan merujuk kepada Rasulullah. Dan itu bukan mengirim bantuan. Kalau Khalifah Umar itu kan ketika mendengar dan melihat fakta bahwa Al-Aqsa, tempat suci umat Islam, yaitu Palestina, diduduki oleh Panglima Romawi yang sangat kejam, yaitu Atropun. Maka yang dikirim untuk membebaskan Palestina kala itu bukan mengirimkan makanan, bukan mengirimkan kafan, bukan mengirimkan obat-obatan, gitu. Tapi yang dikirim apa? Pasukan. Sehingga Atropun kan kabur itu. Nah, semestinya kalau kita lihat sekarang ini kalau kaum muslimin itu mengirimkan pasukan, pasti Yahudi laknatullah Zionis Israel itu kabur ini. Karena kalau kita lihat dalam catatan kekuatan militer mereka di dunia ini, Israel itu punya kekuatan militer di level atau urutan 18. Sementara kalau kita lihat Mesir itu urutan 11, Turki urutan 14. Jadi kalau Indonesia malah 13, luar biasa itu. Jadi kalau sebenarnya tidak usah lah negara-negara tetangganya tadi Palestina itu bersatu mengusir, tidak usah semua. Suruh aja Mesir atau suruh Turki, pasti kabur ini. Gitu. Persoalannya kan tidak kesadaran dari para pemimpin itu yang mengikuti sunnah Rasul seperti yang dipraktekkan oleh Khalifah Abu Bakar untuk mengirim pasukan. Pasti kabur itu. Orang berhadapan dengan Hamas saja mereka kesulitan, apalagi kalau ada pasukan yang lain. Jadi ini persoalan apa? Persoalan yang kalau tadi bilang pengejutnya para pemimpin di tengah-tengah situ, atau berkhianatnya para pemimpin kaum muslimin yang lain yang merasa bahwa ini bukan urusan dia. Dia hanya pura-pura mengecam, pura-pura membela. Saya bilang pura-pura karena apa? Itu bukan level dia. Jadi kita ini kan kalau punya tanggung jawab, misalnya Ustaz Mahmud ini punya anak harus kuliah, dia pura-pura membiayai anaknya tapi tidak dikirim uang. Jadi pura-pura itu. Jadi harus betul-betul kalau mengirim sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya. Nah, ini kalau pemimpin kita sesuai kapasitasnya, dia sebagai pemilik tentara, pemilik senjata, pemilik pasukan, ya dia caranya harus menyelesaikan itu seperti sunnah yang dilakukan oleh Khalifah Umar, mengirimkan pasukan mengusir. Jadi
kalau ada peristiwa pendudukan itu, ini kan ada dua masalah. Jadi kalau ada kezaliman terjadi, penyerangan terjadi, perampokan terjadi, ini ada dua masalah. Masalah pertama adalah korban. Korbannya tentu kita butuh bantu dia. Sakit kita obati, makanannya tidak ada kita kasih, pakaiannya tidak ada kita berikan. Ini kan untuk penanganan korban. Bagaimana penanganan yang menyerang? Ini kan harus adil. Nah itulah yang harus dilakukan. Kalau menangani korban ini, saya kemarin waktu bicara dengan dokter dari Mercy, saya bilang, kalau menangani korban, dokter Mercy sudah melakukan. Tapi bagaimana yang korban ini kemudian ditambah lagi korban berikutnya? Karena apa? Yang melakukan kejahatan tidak diselesaikan. Kalau dokter nggak bisa menghentikan. Nah saya bilang, ini urusannya bukan urusan dokter, bukan urusan Mercy, bukan urusan LSM, bukan urusan masyarakat. Yang menghentikan kezaliman kejahatannya harus dengan kekuasaan. Siapa? Para penguasa. Itulah kewajiban para kepala negara, para pemimpin, para yang punya kekuasaan militer. Itu yang punya kewajiban menghentikan. Jadi solusinya dua, korbannya ditangani, dibantu. Yang melakukan kejahatan ini, yang merampas tanah, yang ngebom dan juga. hentikan dia itu. Cara menghentikannya bukan dengan berunding, bukan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, kirim pasukan usirnya, itu akan berhenti. Saya pikir begitu. Baik, terima kasih. Menarik sekali ya. Jadi ternyata solusinya itu bukan ngirim kain kafan. Iya. Jadi solusinya itu bukan ngirim bantuan obat-obatan saja, gitu ya. Iya. Ternyata solusi yang harus kita contoh itu adalah solusi yang pernah dicontohkan Nabi, para khalifah, ya, yaitu Khalifah Umar dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Jadi Rasulullah itu sudah memberikan contoh kepada kita bahwa yang namanya Yahudi itu memang nggak bisa diajak berunding, dan beliau tidak pernah berunding kayak dengan Yahudi itu. Ya, selalu berkhianat. Karena pengkhianatan Yahudi itulah maka Bani Qainuqa, Bani Nadir, ya, itu semua diusir oleh Nabi keluar dari kota Madinah. Bahkan orang itu mati di jalan itu, Pak. Dalam sejarahnya, di perjalanan mereka diusir itu, mereka bermatian itu, mati kelaparan karena mereka diusir dengan tanpa membawa perbekalan. Bayangkan. Jadi kalau soal istilahnya, wah, berarti nggak beri kemanusiaan, sebenarnya itu udah tepat gitu. Karena pengkhianatan mereka itu luar biasa. Sampai Rasul mengusir mereka tanpa boleh membawa apa-apa. Nah ini, jadi para teman sekalian, tadi solusinya adalah mengirimkan pasukan. Tetapi mungkin ada satu yang mungkin sebagai pertanyaan saya dan juga mungkin pamungkas ini para ustaz sekalian. Apakah mungkin pemimpin muslim hari ini mengirimkan pasukannya? Nah itu, apakah mungkin? Karena tadi sudah disampaikan banyak tuh. Kalau soal berretorika ada ahlinya, saya tengok. Ada presiden yang ahli berretorika itu. Jadi asal dibum itu, nah langsung dia muncul. Kalau nanti Yahudi begini, saya akan begini. Tapi tak satu pun pasukan dia kirim ke sana. Nah, maka yang menggelitik saya adalah apakah mungkin dalam sistem hari ini para pemimpin yang jadi presiden itu akan mengirimkan pasukannya? Nah, mungkin silakan, Ustaz. Mungkin ini terakhir siapa nih? Oke. Sama ini dulu. Silakan. Iya. Yang pertama memang kita juga harus melihat para pemimpin sekarang ini. Mereka ini betul-betul pemimpin atau bukan? Itu kita harus kita lihat. Jangan-jangan yang kita anggap pemimpin itu sebenarnya hanya pelayan bagi pihak-pihak tertentu. Mungkin kalau sekarang bahasanya dia pemimpin, tapi kan petugas. Nah, dan sebenarnya bukan pemimpin, sebutnya petugas. Kalau petugas kan hanya menjalankan perintah yang menugaskan. Ini ada pemimpin yang seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat pemimpin seperti ini, tentu dia tidak berani. Jadi dia sebenarnya hakikatnya bukan pemimpin, tetapi dia ditugaskan oleh pihak lain yang mengendalikan dia. Jadi sesuai job description aja lah. Ya, sesuai dengan perintah. Apakah negara-negara di dunia sekarang itu rata-rata pemimpinnya begitu? Kita lihat peta di dunia. Mungkin kita bilang negara yang sebagai superpower atau kalau istilah kita daulatul ula, yang independen, yang
dia superpower atau adik kuasanya, itu kan dua saja yang mungkin sekarang bersaing, Amerika dan Rusia sekarang. Nah tentu kalau ini dia betul-betul pemimpin nih, berkuasa betul, kapan dia mau menyerang terserah dia, kapan tidak menyerang terserah dia. Tapi negara-negara di bawahnya, misalnya ada negara mandiri ataupun negara mustaqilah, daulatul mustaqilah. Ini kan dia mengukur gitu, karena dia bisa melihat ini berdampak buat dia atau tidak. Nah biasa sayangnya negara-negara mandiri ini, negara-negara yang mendekati adidaya ini nyaris kayak Mesir, kayak itu Inggris, nanti sebagian lagi ada bagian wilayah yang bekas jajahan Prancis. Jadi kita dari dua itu kita bisa melihat hukum apa yang dipakai oleh mereka. Ternyata bukan hukum Islam. Ya kalau kalau yang bekas dijajah oleh Prancis, pasti dia pakai hukum kode penal Prancis. Termasuk Indonesia. Indonesia ini kan hukum Prancis diambil oleh Belanda dibawa ke Indonesia. Jadi kita aliran hukumnya itu aliran hukum Prancis ini. Jadi kita ex penjajahan Belanda, ex penjajahan Prancis. Jadi otomatis kita tidak pernah berpikir untuk memandang tanah Palestina itu Khorojiyah gitu. Karena dalam hukum Belanda yang ditinggalkan itu nggak ada istilah tanah Khorojiyah. Dia hanya kenal tanah adat gitu kira-kira. Sebaliknya misalnya kalau Inggris yang menjajah gitu. Nah itu kan dia bawa itu dengan gaya Anglo-Saxonnya itu. Jadi akhirnya hampir semua negara di Timur Tengah juga jajahan Inggris atau Prancis. Jadi mereka juga nggak menerapkan hukum Islam. Kalau menerapkan masih sebagian. Akhirnya juga nggak memahami bahwa ini adalah tanah warisan para syuhada, yang tanah Khoroj yang tidak boleh dikuasai oleh selain kaum muslim dan kaum muslim. Akhirnya nggak mengambil. Ibaratnya begini, punya warisan. Terus karena merasa ini bukan warisan, tanahnya dikasihkan ke orang aja gitu, atau dikuasai orang. Jadi nggak merasa itu bagian yang harus dia jaga. Gitu. Nah, ini persoalan itu. Dia diambil oleh orang lain, anaknya malah terlantar, nggak punya rumah. Dia merasa ini kayaknya bukan tanah saya, padahal tanah warisan para syuhada yang dibebaskan dengan darah para syuhada kita begitu. Nah itu yang menurut saya situ. Nah, karena pemimpin itu sifatnya pemimpin bahasa, mungkin kalau kita bilang boneka, mungkin bahasa wayang, tidak independen, atau bahasa cuma petugas, nggak berani ngirim pasukan. Jadi kita nggak bisa berharap dengan para pemimpin yang sedang duduk dalam sistem-sistem sekuler, yang bukan sistem yang dipakai oleh dua pemimpin yang pernah sukses tadi, maka kita tidak bisa berharap ke itu. Maka solusinya kita bagaimana? Buat kesadaran baru supaya umat ini membangun kembali sistem yang menghasilkan pemimpin seperti dua pemimpin yang pernah membebaskan Palestina, yaitu dengan sistem yang Islam, bukan sistem warisan penjajah ini, dan bukan sistem sekuler ini, sehingga muncul kesadaran dan persatuan. Dan paling penting dia berani, karena memang bukan boneka. Saya pikir gitu. Baik. Terima kasih Ustaz, paparan luar biasa sekali. Jadi intinya kalau kita berharap kepada pemimpin hari ini sepertinya nggak mungkin, maka mulai hari ini kita akan membangun kesadaran di tengah umat bahwa sesungguhnya satu-satunya solusi bagi masalah Palestina adalah pemimpin-pemimpin seperti layaknya Umar dan Salahuddin Al-Ayyubi yang pernah sukses ya mengusir penjajah, mengusir Yahudi dari bumi Islam. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi pemahaman kita bersama dan kesadaran kita ya, untuk kemudian sama-sama bergerak untuk memahamkan umat bahwa permasalahan Palestina ini bukan sekedar masalah kalau istilah orang Barat itu kita harus bagi dua negara, bukan, tetapi ini adalah negara, ini adalah tanah kita, ini milik kita yang harus kita pertahankan, ya, yang nggak boleh. Jadi membangun kesadaran bahwa ini punya kita, ya, yang harus kita jaga. Ini saudara kita yang harus kita cintai dan kita lindungi. Baik, bapak-bapak, para tokoh sekalian dalam hati Allah, kiranya itu saja diskusi kita pada pagi hari ini. Dan setelah ini kita akan mendengarkan doa. Setelah doa nanti kita tutup dengan pernyataan sikap bersama. Ya, paling tidak ini bisa menjadi hujah kita nanti paling tidak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita punya sikap.
Ya, karena bersikap itu penting. Kalau kita nggak punya sikap kan payah. Ya, jadi kita punya sikap dan sikap kita sungguh-sungguh. Level kita mungkin baru bisa di situ. Karena kita tidak punya tentara, kita hanya bisa mengusulkan kepada mereka yang punya tentara untuk memiliki tentara. Baik, selanjutnya adalah doa. Kalau kita akan kepada Al-Ustaz Sahrul Mustaqim untuk menyampaikan doa pada hari ini. Salam serta silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وجعلنا شاكرين بنعمتك وجعلنا صابرين على البلاء والمصيبة وعلى شر الناس والشر الخلق والشر الكافرين والشر الجن والشيطان والشر القضاء إلى خير القضاء يا الله يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر جميع المجاهدين في فلسطين اللهم انصر جميع المجاهدين في غزة يا الله اللهم انصرهم على عدوهم يهوديا لعنة الله اللهم اهلك يهوديا إهلاكا شديدا ومهينا عاجلا ya Allah, binasakanlah Yahudi Zionis ya Allah dengan kebinasaan yang keras dan kebinasaan yang menghinakan mereka sebagaimana mereka menghinakan kaum muslimin. Ya Rahman ya Rahim, Allahumma dur lahum, hadirkanlah kepada mereka ya Allah minal mujahidin fi kulli biladil muslimin qa'idun min bainihim khalifah li jami'il muslimin. Hadirkanlah kepada mereka ya Allah seorang panglima perang, yaitu seorang khalifah ya Allah ya Arhamar Rahimin, ka Khalifati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ya Rahim. Allahumma ajil lana ma wa'adtana ya Allah, segerakanlah apa yang kau janjikan kepada kami. Al-iqamatul khilafah as-saniyah ala minhajil nubuwah, tentang akan adanya kembali tegaknya khilafah yang bermanhaj kepada kenabian yang kau janjikan ya Allah di dalam Al-Quran, dan kau beritakan gembira dan diberikan gembira dan ada berita gembira dari Nabi Muhammad SAW di hadisihil karim. Ya Allah ya Arhamar Rahim, Allahumma wahid sufufal muslimin, ya Allah satukan barisan kaum muslimin, li nasri ikhwanana fi Palestin, untuk membantu saudara-saudara kami di Palestin. Ya Arhamar Rahimin, Allah marzuq fahman kamila fi qulubil muslimin, berikanlah kesadaran di hati kaum muslimin ya Allah an-wujubil khilafah, tentang wajibnya mengangkat khalifah Amirul Mukminin sebagai pemimpin seluruh kaum muslimin di jami'il alam, di alam semesta ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah warzuq fahman kamila fi qulubil muslimin an tansibil imam wa anna an wujubihi syar'an wala aqlan, di mana mengangkat khalifah itu merupakan kewajiban yang berdasarkan hukum syara
yang berdasarkan nas Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' sahabah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma ajil lana ma wa'adna min 'abdatil khilafatil islamiyah. Tu'izzu biha al-islam wa ahlah wa tuzillu biha al-kufra wa ahlah. Ya Allah, hadirkanlah, segerakanlah tegaknya khilafah yang Kau janjikan di penghujung zaman ini. Khatimul zaman sebagai penutup zaman ini ya Rahman. Dengannya kaum muslimin dan Islam dimuliakan, dan dengannya pula kekufuran dihinakan. Rahmatan wa barakatan fina wa fihim, sebagai rahmat dan berkah di tengah-tengah kami kaum muslimin, dan berkah serta rahmat juga di tengah-tengah kaum kafir. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahim. Wa Allahumma afrik alaihim sabra. Ya Allah, tuangkanlah kesabaran pada kaum muslimin di Palestina ya Rahman, hatta saya duruhum, sampai hadirnya al-juyus tahrirukum, pasukan yang akan membebaskan mereka. Qa'idun khalifatin, akan dipimpin seorang khalifah atau amir yang ditunjuknya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sebenarnya doanya kaum muslimin sudah dikabulkan oleh Allah untuk pembebasan tanah di Palestina, untuk dikembalikan menjadi wilayah tanah Islam. Namun seperti doanya Nabi Musa dan Harun, di mana Nabi Musa dan Harun menghadap kepada Allah untuk dilenyapkannya Fir'aun dan bala tentaranya yang kejam kepada Nabi Musa dan Harun. Sebenarnya ketika itu Allah sudah menjawab, ya Musa, doamu sudah kukabulkan, namun Fir'aun kuberikan hidup mereka selama 40 tahun. Ya Rabbana ya Rahim, ya Allah, oleh karena itu berikanlah kesabaran pada saudara-saudara kami yang hari ini tertindas di Palestina ya Allah. Kuatkanlah, pijakan hati mereka. Wa aidhum ya Allah, berikanlah kekuatan mereka ya Allah untuk mengalahkan musuh-musuhnya, dan juga ditambahkan dengan pasukan yang diperintah oleh imam atau khalifah yang akan datang ini ya Rabbal Alamin. Ya Allah, hadilah biduriha, mohon segerakan ya Allah tegaknya khilafah kembali yang telah Kau janjikan di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumina, di era kami ya Allah, hatta nusyihadaha wa khairaha, sehingga kami bisa menyaksikan kebaikan kehadiran khilafah dengan Islam dan kaum muslimin, dan kebaikan memberikan maslahat rahmat bagi semesta alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna minal mujahidin ya Allah. Allahumma ij'alna minal mujahidin fi sabilillah. Berikanlah kami golongan orang-orang mujahid, orang-orang yang berperang di jalan ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ketika imam memerintahkan kami. Ya Rabbana ya Karim, Allahumma nafa'ana min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Allahumma nafa'ana min kulli syarrid dunya wa syarril akhirah. Allahumma nafa'ana min kulli syarril khalqi wa syarril kafirin wa syarril qaum zalimin min al-yahud al-Palestin. Ya Allah, mohon diangkat segala macam bala bencana, kesusahan, penderitaan kepada kaum saudara-saudara kami di Palestina yang dilakukan oleh kaum Yahudi Zionis yang terlaknat. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
Wajib doana ya Allah ya mujib sa'irin ajil. Mohon kabulkan doa kami ini ya Allah segera ya Rabbal Alamin. Wajib doana ya mujib sa'irin. Anta sami'ul alim wa anta sami'ul sa'ilin. Kau maha mendengarkan orang-orang yang bermohon. Wa anta musyahiduna. Engkau menyaksikan apa yang kami lakukan. Wa musyahidul muslimin. Dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Rabbana taqabbal du'ana wa ajatana wa niyatana wa maghfir lana ya arhamar rahimin. Da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik, terima kasih kepada Ustaz Sahrul Musta'in yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita, sebelum kita bubar, kita tutup, kita akan sama-sama membacakan pernyataan sikap tokoh ulama, tokoh Sumatera Selatan. Pernyataan sikap tokoh umat Palembang Sumatera Selatan peduli Palestina tentang bebaskan Palestina dari penjajahan Zionis Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Menyikapi perkembangan terkini yang terjadi pada warga Palestina, maka kami para tokoh umat Palembang menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. Pertama, bahwa kami sangat mengecam atas tindakan biadab Zionis Yahudi laknatullah dan mengecam pemimpin-pemimpin negeri-negeri muslim yang tidak memiliki keberanian mengirimkan segala daya upaya untuk membantu rakyat Palestina, termasuk keberanian mengirimkan militer. Kedua, bahwa yang terjadi bukanlah konflik, melainkan penjajahan Zionis Yahudi terhadap rakyat Palestina dengan cara mengambil, merampok, menggusur tanah air serta mengusir rakyat Palestina. Solusi dua negara Israel dan Palestina sangat tidak layak digaungkan. Hanya orang yang berputus asa dan tidak memiliki keberanian yang rela hidup berdampingan dengan penjajah. Ketiga, bahwa penjajahan Zionis Yahudi bermula pasca melemah dan runtuhnya khilafah. Maka untuk mengusir secara total penjajah Yahudi tersebut, kaum muslimin wajib bersatu kembali dalam naungan khilafah Rasyidah. Untuk itu, kami menyerukan kepada seluruh kaum muslimin untuk bersungguh-sungguh membebaskan Palestina dengan menegakkan kembali khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah. Palembang 29 Oktober 2023. Para tokoh umat Palembang, Sumatera Selatan peduli Palestina. Takbir!